Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Saya dari kelas A2 pagi. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun 2020-2021 pada mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Pak Ade Mursalin, SEMM. Baiklah, untuk soal ujian bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen operasi 2. Karena saya mengikuti mata kuliah tersebut karena tentunya ingin memperoleh banyak ilmu, terutama dalam manajemen operasi 2 yang dipelajari lebih dalam dari manajemen operasi yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen operasi 2 secara daring sebanyak 14 kali. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama belajar manajemen operasi 2 yaitu saya banyak mengetahui apa-apa saja materi yang dibahas dan dipelajari dalam manajemen operasi, seperti sejarah dalam manajemen operasi, masalah metode peramalan dalam produksi, mempelajari soal-soal berkaitan dengan simple moving average, mempelajari materi peramalan, penugasan minimasi dan maksimasi menggunakan metode Hungarian, mempelajari masalah penugasan, supply chain management, dan materi just in time. Dan manfaat yang saya peroleh yaitu berupa ilmu yang mendalam lagi tentang manajemen operasi yang dapat membantu saya lebih memahami ilmu dalam bidang manajemen yang sangat berguna saat memasuki dunia kerja. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, tugas terstruktur yang diberikan selama kuliah daring antara lain yaitu ada 9. Yang pertama, meringkas dan video record tentang kuliah perdana MO lanjutan. Yang kedua, meringkas video tentang sejarah manajemen operasi. Yang ketiga, meringkas dan video record tentang masalah metode peramalan dalam produksi. Yang keempat, mengerjakan soal simple moving average. Yang kelima, membuat video record tentang materi peramalan. Yang keenam, membuat video record tentang materi masalah penugasan dengan metode Hungarian, metode penugasan minimasi dan maksimasi. Yang ketujuh, meringkas dan video record tentang materi masalah penugasan. Yang kedelapan, meringkas dan video record presentasi dengan supply chain management di Google. Yang kesembilan, membuat video record presentasi dengan materi just in time. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring MO2 memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, kuliah daring MO2 banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami kuliah tersebut. Juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen operasi 2. Dan untuk platform yang digunakan dalam penyampaian kuliah MO2 seperti Google Classroom, browser, WhatsApp, dan YouTube. Soal ujian bagian B berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2.
Mahasiswa wajib menjawab dengan rinci dan tidak asal jawab. Soal yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah sebuah bentuk dari penentuan dari masa depan dari sebuah kegiatan produksi. Hal ini juga akan dapat memberikan kita bantuan di dalam melakukan pembuatan dan juga pengaturan dari lokasi produksi yang dimana akan menjadi lebih efisien dengan cara melakukan memfasilitasi dari kebutuhan yang selanjutnya diperlukan. Cara melakukan perencanaan produksi yaitu A. Melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. B. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. C. Melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Dan keuntungan just in time bagi perusahaan yaitu A. Proses penerapan just in time dinamis. B. Memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus. C. Memungkinkan evaluasi terhadap pemasok. D. Memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja. E. Mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. F. Meminimalkan inventory. Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang, dan berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B ke Serang 20, pabrik C ke Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B
Pandeglang 10 dan pabrik C Pandeglang 19. Jawabannya A. In WC Northwest Corner Room. Penyusunan tabel alokasi dengan cara yang pertama, jumlah kebutuhan tiap-tiap konsumen diletakkan pada baris terakhir. Yang kedua, kapasitas setiap pabrik pada kolom terakhir. Yang ketiga, biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Untuk tabelnya dapat dilihat dari pabrik A Cilegon 20, Serang 5, Pandeglang 8, dan kapasitas pabrik 90. Dari pabrik B ke Cilegon 15, ke Serang 20, ke Pandeglang 10, dan kapasitas pabrik 60. Dari pabrik C ke Cilegon 25, Serang 10, ke Pandeglang 19, dan kapasitas pabrik 50. Kebutuhan konsumen ke Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, dan kapasitas pabriknya 200. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu pabrik A ke Cilegon. Di sini kita memiliki nilai 90 dan juga 50. Pilih nilai yang paling kecil, yaitu 50. Karena kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, maka pabrik B ke Cilegon tidak memiliki biaya lagi. Tabelnya dapat lihat pada layar. Lalu langkah yang kedua, kita masuk ke pabrik A ke Serang. Karena kapasitas pabrik 90, dari pabrik A ke Cilegon sudah terisi 50, jadi tersisa 40 di pabrik A ke Serang. Kebutuhan pabrik A sudah terpenuhi, maka pabrik A ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Langkah yang ketiga, lalu kita masuk pabrik B ke Serang. Karena kebutuhan konsumen Serang yaitu 110, maka dikurang 40, jadi biayanya sebesar 60. Dan pabrik B ke Pandeglang tidak memiliki biaya lagi karena kapasitas pabrik sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Langkah yang keempat, kita masuk ke pabrik C ke Serang. Total biaya pada konsumen di Serang yaitu 40 dan 60, sehingga totalnya adalah 100, sehingga membutuhkan total biaya 10 lagi. Sedangkan kapasitas pada pabrik C ada 50, maka kita mengambil nilai terkecil yaitu 10 untuk ditempatkan di pabrik C ke Serang. Setelah mengetahui nilai pada pabrik C ke Serang, maka sisanya kita masukkan nilai 40 ke kolom pabrik C ke Pandeglang. Nah, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan kapasitas terpakai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Jadi, untuk penghitungan total biayanya yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikalikan 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19, hasilnya 3260. B. Least cost, biaya terendah. Penyusunan tabel alokasi dengan cara 1. Alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. 2. Alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Nilai dari alokasi dilihat dari nilai terkecil antara kapasitas dan kelebihan. 3. Proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi, kebutuhan, dan kapasitas mencapai maksimum. Untuk langkah-langkahnya,
Kita mulai dari langkah yang pertama. Melihat biaya terkecil di sini dapat kita ketahui nilai terkecil adalah 5 pada pabrik A ke Serang. Maka kita bandingkan kapasitas dan kebutuhan di sini. Yang terkecil adalah kapasitasnya yaitu 90. Maka dapat kita masukkan nilai 90 pada pabrik A ke Serang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya langkah yang kedua, kita memilih nilai terkecil lagi yaitu 10. Kita ambil yang pabrik C ke Serang, maka kita masukkan 20 karena kebutuhan konsumen Serang sisanya 20 lebih kecil daripada kapasitas pabrik 50. Sehingga kebutuhan konsumen Serang sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Langkah yang ketiga, selanjutnya kita mencari nilai terkecil lagi, yaitu 10 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Lalu kita bandingkan kebutuhan dan kapasitasnya. Ternyata kebutuhan memiliki nilai terkecil yaitu 40. Sehingga kita dapat memasukkan nilai 40 pada kolom pabrik B ke Pandeglang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk langkah keempat, pada kolom pabrik B ke Cilegon kita masukkan 20 agar kapasitas pabrik B terpenuhi. Dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Lalu langkah yang kelima, pada kolom pabrik C ke Cilegon kita masukkan 30 agar kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumennya terpenuhi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Jadi untuk penghitungan total biayanya adalah 90 dikali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 dikali 10, hasilnya 2100. Untuk soal ujian bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Dan setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video, makna judul video, dan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dan manfaat atau wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2. Soal yang pertama, silakan buka link video A dan B. Jawabannya di dalam link video A yang berjudul yaitu materi just in time. Makna dari judul just in time ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu yang diperlukan perusahaan agar dalam menjalankan bisnis dapat berjalan secara baik dengan memanfaatkan waktu serta strategi sebaik-baiknya. Teori-teori yang dijelaskan yaitu A. Pengertian dari just in time, B. Perbedaan just in time dan konvensional, C. Manfaat just in time, D. Prinsip dalam just in time, E. Asal dan sejarah just in time, F. Kunci utama just in time. Manfaat atau wawasan yang diperoleh yaitu sebuah gambaran mengenai model just in time yang digunakan dalam perusahaan sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai model just in time yang berguna dalam implementasi perusahaan nasional maupun perusahaan swasta. Video yang B yang berjudul Metode Transportasi NWC Northwest Corner, Lights Coach, dan FAM. Makna dari judul video tersebut adalah
untuk menjelaskan tentang metode transportasi yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke berbagai tempat tujuan secara optimal dengan biaya yang murah. Teori-teori yang dijelaskan yaitu A. Metode Northwest Corner, B. Metode Least Cost, C. Vogel Approximation Method, dan manfaat atau wawasan yang diperoleh adalah gambaran mengenai metode transportasi yang digunakan dalam perusahaan untuk merencanakan pengiriman produk dari sumber-sumber ke tujuan sedemikian rupa untuk meminimumkan total biaya transportasi. Dengan kendala-kendala yaitu setiap permintaan dan persediaan terpenuhi dan sumber tidak mungkin mengirim komoditas lebih besar dari kapasitas, sehingga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai metode transportasi yang berguna bagi suatu perusahaan. Baiklah, sekian jawaban untuk ujian akhir semester genap pada mata kuliah Manajemen Operasi 2 ini. Saya ucapkan terima kasih.